Hadirin Allah, menggarisbawahi bahwa ketika semuanya adalah ada efek dan sholat, ya. Ketika pekerjaan kita itu ada efeknya hasil sholat. Saat sholatnya bagus, maka insya Allah mendapatkan fadilah sholat tetap berada di fadilah berikut. Bahwa ketika sholat yang baik, Allah akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan maka saat ketika diri kita, ya ibu-ibu, bapak-bapak, saat mungkin yang masih cari menantu, yang mau cari menantu, gitu ya. Ketika menantu ibu, ya calon menantu ibu bawa mobil Lamborghini, yang satu bawa mobil Lamborghini, yang satunya lagi nggak bawa apa-apa, pakai motor biasa. Tapi kalau yang Lamborghini memang nggak pernah bawa sholat, yang kedua yang biasa-biasa pakai motor tapi jaga sholat. Kira-kira itu yang mana? Yakin? Motornya juga itu gojek gitu, bukan motor pribadi. Ya, yakin kata dia. Tapi awas, jangan sampai nanti ketika di rumah milih-milih dan pikir 2 kali gitu. Kenapa? Ibaratnya gitu. Ketika kita diutamakan sholat, karena saat ketika diri kita, ibaratnya apalagi buat kita, buat keluarga dan lain sebagainya, saat Allah saja dijaga, apalagi kita, ya perintah Allah yang ditaati, apalagi manusia. Namun sebaliknya, saat ketika diri kita, ya orang yang tidak mau menjaga sholatnya saja ditinggalkan, perintah Allahnya saja dilanggar, perintah Allahnya saja dilewatkan, atau mungkin makan lalai memungkinkan, maka apalagi kepada manusia. Minimalnya saat orang bisa menjaga sholat, maka insya Allah Allah yang langsung menjaga perbuatan dari kejian. Insya ya kan, terkadang ya sekarang zaman sekarang kan ya kalau lihat orang berbagai hal untuk mempertahankan hidup, ya sudah berbagai hal entah itu mungkin ya dari mulai hal yang paling minimal, entah itu mengemis, entah itu ngamen, entah itu mungkin barang bekas dan lain sebagainya. Kalau kita tafakuri, masya Allah, ya, itu adalah semua untuk mempertahankan hidup, ya, mempertahankan hidup. Namun yang paling kuat bukan bagaimana cara mempertahankan hidup, tetapi bagaimana mempertahankan amanah dari Allah. Nah, karena hidup ini adalah amanah. Nah, ketika amanah ini, ya, yang difokuskan bukan bagaimana kita enak, bukan bagaimana kita bahagia, tetapi bagaimana Allah tuh ikut senang terhadap kita. Ya, kalau Allah sudah senang, kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah hidup akan terasa nyaman dan terasa tenang. Tidak ada ketenangan yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada kenyamanan yang bisa dinilai oleh uang. Tetapi kenyamanan, ketenangan itu hanya bisa saat kita bersama Allah. So, coba ada yang sekarang yang lagi dapat penghasilannya 1 miliar, apakah dia tenang? Tidak. Ya, penghasilannya 1 miliar sebulannya, dapatannya 1 miliar, apakah dia tenang? Dan tidak. Tetapi ibu duduk di majelis, ibu duduk di masjid, ibu berhadapan dengan Quran, ya. Saat ketika diri kita 5 menit, 6 menit, 10 menit, sudah enak.
tenang, Bebas masalah. Masya Allah. Ya, makanya ini kita saat ketika hati tenang ya, dan hati tenang nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli. Mau makan apapun, mau jalan-jalan kemanapun, kalau pikiran kita tidak tenang, yang tetap egois. Tetapi kalau sudah hati tenang, ada dzikrillah tatma'innul qulub. Saat ketika diri kita bisa mengingat Allah, maka hati akan terasa nyaman ya. Kalau sudah hati tenang, insya Allah kuncinya hati tenang, maka kita bisa menilai orang lain akan baik. So, kalau hatinya lagi tenang, lagi damai, saat ada orang yang contohnya ibu lagi di jalan, ada orang yang bawa motor atau bawa mobil, mungkin kendaraan, saat itu nyalipnya nggak jelas, mungkin dia lagi kebawa. Tapi kalau kita lagi hatinya tenang, itu orang kayak dia jalan sendiri, sorry, benar nggak? Ya. Nah, apalagi kalau hujan di jalanan habis becek, ya ada air, terus airnya timpang kepada kita. So, kalau lagi hati tenang, ya Allah, astagfirullah, ya, hatinya lagi tenang. Tapi kalau lagi tenang, wah kayaknya ini disusul, sakit lagi ada begitu. Ya, ibaratnya begitu. Kalau hati kita tidak tenang, nah maka saat ketika diri kita tenangnya hati, hudurul qalbi, hati yang hadirkan Allah di dalam hati kita, hati yang hadirnya Allah, maka insya Allah akan ada ketenangan di dalam jiwa dan ada ekspresi jiwa kita pun ketika kepada orang lain akan lebih baik. Melanjutkan kemarin dalam kitab surah Taufik, ya kemarin ada bab 5, wala mutakabbirun wala mutajayyir wala qami'an fil nas, tidak mengharapkan sesuatu atas pengharapan kepada manusia. Tomat berharap, mungkin seperti yang sedikit waktu itu seperti bahas. Ketika tomat adalah kebalikannya itu adalah dari ikhlas. Kalau tomat berharap kepada manusia, kalau ikhlas berharapnya kepada Allah. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. 1, ikhlas itu berharap atas balasan di dunia kepada Allah. Contoh, ibu sedekah, ibu infak. Kalau infak kan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun. Ketika kita infak berarti Allah balas 10, 70 sampai dengan 100 bahkan lebih baik. Ada pengharapan balasan di dunia, ya, atau ibu apalah yang berbuat baik, ya, nanti berharapnya balasan di dunia. Boleh, kenapa? Karena kita masih berharap kepada Allah, namun minta balasannya di dunia. Yang kedua, ikhlas yang kedua, saat ketika diri kita berharap kepada Allah untuk balasan di akhirat. Saya sholat biar saya nanti tidak dapat siksa. Saya ibadah, saya mengingat Allah biar nanti dihindarkan dari siksa di neraka. Itu adalah ikhlas untuk naik level 2. Bagaimana ikhlas yang ketiga? Yang ketiga, ikhlas yang ketiga ini adalah puncaknya. Saat ketika diri kita tidak berharap balasan di dunia, tidak berharap balasan di akhirat, hanya semata-mata hanya ingin Allah ridho, semata-mata Allah terus mendapatkan, memberikan limpahan rahmatnya kepada kita. Seperti apa? Lihat surat Al-Ikhlas. Dalam Al-Ikhlas ada nggak kalimat ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. Ada nggak ikhlasnya? Kalau qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ketahuan ya. Tapi qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu yang diceritakan hanya Allah, yang dibahas hanya Allah, yang terus dikisahkan itu adalah hanya Allah. Maka ketika ikhlas itu adalah kosong, hanya semata-mata berharap kepada Allah, tidak ada diucapkan dengan lisan, itulah ikhlas. Kalau ibu masih bilang saya mau ikhlas bantu tembok, kenapa masih terucap ikhlasnya? Ada ya, belum full berarti. Saya mau beneran ikhlas mau, pokoknya pakai banget belum, masih terucap ikhlas. Karena ikhlas itu tidak pernah terucap. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, cukup Allah. Allah lah yang saya harapkan, hanya Allah yang saya tuju. Bahkan kalau dalam bahasa kita yang biasa kita ucapkan, ilahi anta maksudi. Jadi kalau sudah tingkatan ikhlas sampai di sana, kita nggak mau berharap kepada manusia, nggak peduli dengan apa sikap manusia, nggak peduli orang mau bersikap apapun, balasannya kepada kita pun yang penting Allah beda mana. Tapi mudah nggak Bu? Mudah dia pakai tarik memang tetap Bu ya, iwasbi sudurinas ada. Ibu ikhlas tahun ini 5 tahun 10 tahun belum tentu ikhlas ya, belum tentu bisa nanti ikhlasnya bisa berubah. Nah, maka ketika diri kita di sini walaqami finnas, jangan sampai ada berharap kepada manusia. Kenapa? Allah tidak menginginkan kita berharap kepada manusia, karena Allah khawatir kita kecewa. Bu, contoh ibu berharap kepada suami, ibu berharap kepada orang tua, ibu berharap kepada besti, contohnya ya. Bu, manusia bukan itu. Suami ibu manusia bukan? Oh, manusia. Ya. Kan suami kita masih manusia, besti kita masih manusia, orang tua kita masih manusia. Apa yang disebut dengan manusia? Siapa itu manusia? Al-insanu ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Kenapa kita berharap kepada manusia yang tempat salah dan tempat lupa? Orang itu salah, manusia itu salah, kita pun salah. Kenapa berharap sama orang-orang yang pernah salah? Secara kasarnya mungkin bisa seperti itu kan? Nah, maka Allah tuh gak mau kita kecewa. Allah tuh inginnya kita hanya berharap kepada yang memberikan segalanya. Allah tuh ingin kita bahagia agar kita tidak berharap kepada manusia, karena Allah maha memenuhi segalanya. Ya, mau memenuhi segalanya tadi manusia kita ya. Contohnya yang kepada suami ya, kita berharap gaji bulan ini mulai ini, ternyata suami ada kebutuhan lain, ya kan? Entah itu mungkin memperbaiki motornya, entah itu A, B, C dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ibu, kamu ke bagian lagi. Atau lagi suami kita ada kalanya pensiun Bu. Mungkin kalau yang kerja, iya nggak Bu? Ada kalanya berhenti. Ya, ada kalanya berhenti saat bekerja. Ya, ketika dia sudah bekerja, ya mungkin sekarang masih muda, suami kita masih bisa berpenghasilan. Tapi kalau nanti suami kita sudah kalanya pensiun, apalagi mungkin kalau pensiunnya tidak ada yang mau berpenghasilan, terus kita mau berapa? Mau bagaimana? Mau berubah? Maka di sini Allah memerintahkan kepada kita jangan berharap kepada manusia.
Jadi kalau kita sudah ikhlas mah, walaupun suami ibu sudah pensiun, walaupun suami ibu sudah tidak berpenghasilan, nanti ibu walaupun di rumah gitu ya berdua sudah sudah pada waktu gitu ya. Jadi ibu sambil makan sambil minum pun ya, ketika suaminya bilang maaf ya ma, sekarang saya sudah tidak berpenghasilan, sekarang saya sudah tidak punya jabatan, akan ibu jawab, bukan bahu berintang, bukan leher berdasi, yang ku dambakan dia yang punya hati. Suami dan kita tuh udah ngomong Facebook, masya Allah. Nah, ya, kenapa? Yang penting punya iman, gak apa-apa mah, ya. Suami ibu pun akan mengatakan balik, iya mah, ibaratnya ibu juga bilang gitu, iya, karena saya juga sudah banyak yang ya, ibu dulu mau mungkin ya, ketika di bedak masih bagus, ya, ketika dulu bentuk alis mungkin masih bagus bentuknya. Kalau sekarang mau udah ada keriput dan bentuk alis itu bisa ya mau di bedak itu kadang bedaknya nggak rapi gitu ya, nah, mau di lipstik kadang ada lipstiknya kadang ke bawah-bawah gitu ya. Ya, kata bapaknya nanti sampai bilang bukan alis bukan bibir yang ku dapatkan gadis yang punya malu. Nah ya, jadi kalau gitu kita dapat hati kita, yang penting gak apa-apa. Satu, suami punya hati karena iman, perempuan punya malu karena iman. Kalau sudah sama-sama punya iman, tujuannya Allah, maka itu yang tidak akan berubah kekuatan kita. Maka ini yang menjadikan insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah kalau dalam keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal praktekin yang benar. Gue balik nyanyi nanti kata bapaknya habis dari mana ngaji gitu. Bahwa tadi dua sifat tadi saudara yang akan bisa membentengi diri kita semuanya, ya. Karena apapun yang terjadi memang tinggal sabar, ya. Harus ada sabar, harus ada syukur, ya. Maka kalau dua sifat itu sudah tertanam dalam diri kita, kembali lagi tadi puncak karena ikhlas, kalau sudah memang Allah tujuannya, maka sabar akan tumbuh dengan mudah, syukur pun akan tumbuh dengan mudah. Nah, maka ketika di sini ya, lanjutan yang tadi, wala harisun 'ala dunya. Musannif menyatakan bahwa tidak terlalu ambisius untuk dunia. Bu, kalau kita hidup di mana, Bu? Di dunia. Biasanya yang terpikirkan kita itu ada di dunia nyata atau di dunia maya. Karena sekarang sudah banyak orang yang dunia maya ya. Sebetulnya kalau dunia maya ini ya, apa yang namanya? Ibaratnya kita seperti halnya berhalusinasi. Ya, dunia maya itu seperti halnya berhalusinasi. Jadi sekarang tuh bertambah. Kalau dulu kan dunia itu ada alam itu ada dua ya, alam dunia dan alam akhirat yang bisa kita tahu. Kalau sekarang dunianya terbagi ya, dunia nyata dengan dunia maya. Namun ini kalau ketika diri kita ya, karena hidup di dunia nyata, tetapi banyak orang yang mengharapkan sekarang terkenal di dunia maya. So, banyak pun sekarang mau lagi ngapain aja? Sekarang lagi ngapain aja? Lagi ini di apa? Ibu bahkan kalau kebanyakan sekarang orang yang celaka saja bukan nolongin dulu, tadi foto dulu, di upload, baru dia nolongin. Udah kemana kali? Ya, sekarang mana? Ya, sekarang ada banyak yang seperti itu ya. Kadang refleks sudah
Itu sebelum kalau mau balik lana udah begini. Strike dulu, update status. Nanti bu, pas bagus. Before and after. Nah, ya. Nah ini, ketika diri kita, sementara kita adalah dunia kita, dunia nyata, hidup di dunia nyata, dan tidak mesti banyak terlalu ambisius. Ya, Musonif menyatakan tidak terlalu ambisius. Kenapa tidak boleh terlalu ambisius? Karena kalau Sayyidina Umar menyatakan, ya, i'mal lidunya kakaan akatain suabadan. Ketika kita untuk urusan dunia, seakan-akan kita hidup selamanya. Kenapa hidup selamanya? Karena contoh kebetulan, ketika diri kita beramal, melakukan sesuatu, ya, contohnya ibulah di rumah, ya, lagi nyuci, lagi gosok, ya, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah datang panggilan Allah, sudah ada waktunya kebaikan, maka segera. Kenapa? Nggak apa-apa, ada belum, nanti juga masih bisa dilanjut. Ketika kita belum selesai, nggak apa-apa, nanti juga bisa. Berbeda dengan urusan akhirat. Wa'amal di akhirat jika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika diri kita untuk urusan akhirat, maka kerjakanlah seakan-akan kita akan mati besok. Contoh sekarang Bu, ada pengajian kita, dapatlah info Ibu 1 hari sebelum hari Sabtu, pengajian majelis duha di Al-Jihad. Duh, saya kalau nggak ngaji takut besok saya mati. Ada yang begitu? Ya, atau Ibu pengajian RT, kalau saya nggak ngaji takut besok mati. Yang terlebih yang terdekat ketika terdengar azan. Ya, saat ketika diri kita bisa sholat saat tepat waktu, maka kerjakanlah tepat waktu. Jangan bilang entar dulu. Ya, takut tadi Bu, saat ketika kita menunggu atau saat kita bilang entar dulu, ternyata malaikat Ijroil mengambil kita. Nauzubillahimin. Ya, maka di sini jangan terlalu ambisi dunia, mengapa masih ada besok lagi. Tetapi kalau untuk akhirat, seandainya untuk akhirat ini khawatir saya besok mati. Ya, sekiranya kalau untuk urusan dunia tidak darurat, maka jangan terlalu ambisi. Dunia melulu, harta melulu, ya kan? Kadang kita ya lagi sholat aja Allah. Tadi yang lain ada berapa ya? Atau lagi sholat, ibu-ibu lagi sholat subuh, Allah Akbar. Nanti anak saya sama apa ya? Tukang sayur di sana buka apa ya? Nasi uduk di sana buka apa dan sebagainya. Ada yang begitu aku? Mana ya. orangnya? Mana orangnya? Ya, terkadang seperti itu. Tetapi saat ketika tadi Ulul qalbi saat sholat yang 5 menit saja Bu, sholat 5 menit. Ibu sholat ada berapa menit Bu? 3 menit. Bu, dalam sholat memperbaharui niat itu berapa kali? Contohnya ya, Ibu kan setiap gerakan itu ada takbiratul ihram. Saat setiap gerakan itu ada perubahan, ada bacaan takbiratul ihram. Kenapa sih mesti takbiratul ihram? Buat apa sih fungsinya? Ibu mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, sami Allahu liman hamidah. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ibu nggak ada yang bantuin sih dari Al-Qos. ya, mau ruku, ya, mau bangun dari ruku, sami Allah, mau sujud, Allahu Akbar, bangun dari sujud terus Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, sampai kurang lebih ketika rakaat pertama takbiratul ihram. Mau ruku, Allahu Akbar, bangun dari ruku, sami Allah, oke lah kita lewatkan. Mau sujud, Allahu Akbar, bangun dari sujud, Allahu Akbar, terus sujud lagi, Allahu Akbar, bangun dari sujud, Allahu Akbar, mau berdiri, Allahu Akbar, awak langsung berdiri. Allahu Akbar, ikut-ikutan yang fokus lagi. Allahu Akbar. Dalam satu rakaat 7 takbir kita ucapkan. Fungsinya takbir untuk apa? 1, mengecas niat.
Karena ketika sholat adanya niat itu adalah dalam takbiratul ihram. Ketika ibu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ada amma lillahi ta'ala. Assalamualaikum paket bu. Boleh batal nggak? Boleh, dah belum sholat masih usolli. Kalau ibu sudah Allah, mulut Allahu Akbar, hati mengucapkan niat usolli fardhu zuhri, ya, itu saat itulah sholat sudah dimulai. Karena tepatnya niat awal juz'in, ketika niat itu adalah pertama melakukan perbuatan di situ. Saat sholat ya ketika takbiratul ihram, saat wudu ya saat membasuh muka. Maka saat di situ takbiratul ihram fungsinya takbir setiap sholat dalam setiap gerakannya, maka itu adalah untuk mengecas niat. Jadi mungkin ibu sedang kadang ya sebelum sebelum ruku ada lupa Allahu Akbar, Allah lebih besar, Allah maha besar. Bangun lagi ruku, saya lagi sholat, ingat lagi Allahu Akbar, saya lagi sholat. Terus seperti itu dalam sholat pun ngecas niatnya sampai 7 kali dalam satu rakaat, apalagi dalam hidup itu. Ilahi anta maksudi, ibaratnya ya Allah, saya hanya Engkau yang saya tuju. Ilahi anta maksudi, ibu mau ngapain saja, terus cas niat kita, biar apa? Biar lurus, biar tidak hidup kita tuh atas dunia saja. Ibu walaupun mau masak, ibu walaupun mau nyuci urusan dunia, mau nyapu sekalipun apapun itu, bahkan ibu mau shopping sekalipun, kita hadirkan niat kita bahwa kita bukan hanya di dunia. Ya Allah, semoga Engkau ridho ya Allah. Ibu melangkahi kaki turun, ya Allah, semoga Engkau ridho. Ya Allah, terus biar apa? Biar Allah terus ada di dalam kita. Biar Allah terus tertancap di dalam hati kita sampai Allah terus. Sampai Allah terus bersama kita dan kita merasakan kebersamaan. Kalau sudah merasa bersama dengan Allah, dalam surah An-Nahl, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Yang kedua adalah di sana ada, kalau yang pertama idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Saat menyebut asma Allah, ada orang yang menyebutkan Allah, terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita terasa ada hati. Tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum, bertambah keimanan. Ya, ketika diperdengarkan azan, ya, ketika mendengar ada orang yang sholawatan, kan kadang ada itu, terus yang sholawatan berisik banget, ada yang begitu. Nah ya, ketika azan, itu azan kencang-kencang banget, sudah mengenak suaranya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hatinya sudah terkait kepada Allah, ketika idza dzukirallahi wajilat qulubuhum, ketika terdengar asmanya Allah, diri kita, hati kita kayaknya meleleh, ibaratnya ya, hati kita tuh meleleh. Ya, ada Allah, terus hati semakin hidup, kolbu semakin hidup. Insya Allah, maka ketika hidup kita jangan sampai terus terlalu ambisius untuk duduk. Dan dunia mah sebentar, dunia mah hanya sebentar. Ya, maka kalau dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahwa ketika urusan dunia itu atau kehidupan dunia itu adalah bagaimana? Karena dunia itu hanya sebentar. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahwa bahkan saat ketika diri kita mengutamakan dunia, Allah menyatakan lagi dikuatkan, wal akhiratu khairun laka minal wal akhiratu khairun wa abqa, bahwa dunia masih sebentar, akhirat mah kekal. Kalau dalam surah An-Nisa, kul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan dunia itu sedikit. Bu, kalau bahagia di dunia lama apa sebentar? Ibu lagi ketawa-ketawa ngumpul sama bestinya, tiba-tiba dapat telepon, ini anaknya sakit nih, udah langsung berhenti ketawanya. Ya Allah, dunia mah sebentar,
Saat sedang sedih bisa tertawa. Saat sedang tertawa kita bisa langsung sedih. Maka dunia itu sebentar, tetapi kalau untuk akhirat abadan abadan, selama-lamanya. Maka ketika diri kita wal akhiratu khairum minan wal akhiratu khairul minan taqwa. Ketika untuk akhirat itu adalah lebih baik untuk bertakwa. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita semuanya berikhtiar. Hadirnya ke majelis, berangkatnya ke majelis, duduknya di majelis terus, ini adalah dalam rangka minimal seimbang. Minimal seimbang. Minimal Bu seimbang deh ya. Kenapa? Karena Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Allah menyatakan jangan kau lupakan dunia. Berarti kalau jangan lupakan dunia yang lama mana? Contohnya ibu anak ibu main terus. Nah, jangan lupa makannya. Makannya yang banyak atau mainnya yang banyak? Ya, mainnya yang banyak, makannya yang sedikit. Maka kita katakan jangan lupa makan nah. Atau anak ibu lagi semangat belajar, ya sampai lupa dia. Nah, jangan lupa mandi ibaratnya. Mandinya yang banyak atau belajar yang banyak? Ya, maka Allah ketika Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan urusan dunia. Kenapa? Karena akhirat prioritas. Memang paling minim-minimnya bisa seimbang. Kalau kata Rasulullah menyatakan ad-dunya wal akhirah qaddarataini, seperti halnya dunia dan akhirat itu adalah orang yang dimadu, harus sama. Ya, harus adil, minimal adil. Jadi minimal harus sama. Insya